Pemukiman warga di Kampung Ranca Bungur terendam banjir pada 5 Desember lalu. Banjir akibat luapan Sungai Cipalabuhan, Kecamatan Palabuhan Ratu. Proses evakuasi kala itu berlangsung dramatis. Warga ditandu petugas dan relawan ke tempat aman di tengah hujan deras dan kencangnya arus banjir dari luapan sungai. Curah hujan tinggi dan banjir bandang juga membuat jembatan ambruk sehingga akses jalan di wilayah Pelabuhan Ratu terputus. Jembatan Cisantri yang terletak di jalur Ciletuh, Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat putus. Putusnya jembatan diakibatkan banjir bandang luapan Sungai Cikaso. Akibat putusnya jembatan, akses jalan menuju ke arah Pelabuhan Ratu dan Geopark Ciletuh terputus. Detik-detik hanyutnya jembatan akibat banjir bandang terekam kamera warga. Derasnya arus sungai membuat pondasi jembatan rubuh. Sementara itu, korban banjir bandang di Kampung Parung Seah, Desa Curug Luhur, Sagaranten, Kabupaten Sukabumi, rumahnya rusak dan mengungsi di rumah sanak saudaranya. Kampung Parung Seah, Desa Curug Luhur menjadi salah satu lokasi terdampak banjir yang mengalami kerusakan cukup parah. Setidaknya ada 40 rumah rusak akibat banjir bandang, mulai dari dinding yang jebol serta sebagian atap rumah ambruk. Sementara itu, BPBD Kabupaten Sukabumi mencatat sebanyak 22 kecamatan terdampak longsor dan banjir bandang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mendeteksi kemunculan bibit siklon tropis 91S di Samudra Hindia, sebelah barat daya Banten. Bibit siklon tropis ini diperkirakan memberikan dampak terhadap kondisi cuaca dan gelombang laut di sebagian wilayah Indonesia dalam beberapa hari ke depan. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati menyebut dampak dari keberadaan bibit siklon tropis 91S diperkirakan meliputi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di wilayah Lampung, Banten, Jawa Barat, dan Jabodetabek. Gelombang laut setinggi 1/4 hingga 2,5 meter diprediksi terjadi di kawasan Samudra Hindia, khususnya di selatan Bali hingga Nusa Tenggara Timur. Gelombang yang lebih tinggi dengan ketinggian antara 2,5 hingga 4 meter berpotensi terjadi di perairan Bengkulu Enggano, perairan barat Lampung, Samudra Hindia barat Bengkulu Lampung, Selat Sunda bagian barat dan selatan, perairan selatan Banten, perairan Garut Pangandaran, hingga Samudra Hindia di barat daya Banten dan selatan Jawa Tengah. BMKG pun mengimbau seluruh masyarakat untuk tetap waspada dan berhati-hati terhadap potensi cuaca ekstrem yang dapat terjadi seperti puting beliung, hujan lebat disertai petir, hujan es, serta dampak yang mungkin ditimbulkan seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, genangan air, angin kencang, pohon tumbang, dan jalan licin akibat keberadaan bibit siklon tersebut. Pemirsa, Indonesia sudah mulai memasuki musim penghujan. Dalam beberapa waktu belakangan, bahkan cuaca ekstrim terjadi di sejumlah wilayah. Intensitas hujan yang tinggi bahkan juga menyebabkan sejumlah bencana seperti banjir, jalan ambles, hingga tanah longsor yang terjadi di beberapa wilayah. BMKG pun telah memprediksi bahwa cuaca ekstrim masih akan terus terjadi hingga akhir tahun 2024. Lalu seperti apa antisipasi ataupun mana wilayah-wilayah yang terdampak dan antisipasi yang harus dipersiapkan untuk menghadapi bencana dalam beberapa waktu ke depan? Ya, kita akan membahasnya bersama dengan Kepala BMKG Ibu Dwi Korita Karnawati dalam 101 episode kali ini.
Assalamualaikum Ibu Dwi. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya ini Ibu? Terima kasih, baik kabarnya. Alhamdulillah. Ini lagi memperhatikan kondisi cuaca saat ini ya Bu ya? Betul sekali, kami sedang memonitor perkembangan cuaca saat ini yang semakin semakin dinamis dan ekstrim. Sesuai prediksi kami sebelumnya, sejak bulan Oktober sudah kami sampaikan kewaspadaan mulai November dan meningkat di Desember. Cuaca akan semakin tidak menentu ya, ekstrim ya. Betul. Dan ini kami memonitor dari satelit ini seluruh wilayah Indonesia. Bisa kita lihat kondisi mana yang potensi untuk ekstrim, misalnya yang warnanya orange sampai pink sampai merah. Ini yang berbahaya ini. Itu ada di barat daya Pulau Jawa atau selatan Selat Sunda saat ini. Nah, ini dan jadi ini memang cukup banyak ya wilayah yang mungkin berpotensi dengan cuaca ekstrim ya. Betul. Itu yang harus diwaspadai. Apalagi sampai merah kayak bulat ini, kayak mata itu di situ dikhawatirkan awan-awannya sangat berbahaya begitu. Berbahaya. Gitu ya Bu ya. Sehingga harus terus kami monitor 24 jam setiap hari selama 365 hari per tahun. Wow, ini untuk menginformasikan kepada masyarakat ya seperti apa kondisi cuaca yang saat ini yang sedang terjadi. Mungkin kebetulan sekali nih saya ingin ngobrol-ngobrol terkait dengan cuaca ekstrim yang terjadi beberapa hari belakangan. Boleh Ibu? Silakan duduk dulu. Iya. Baik, terima kasih. Ya. Baik Ibu, langsung aja ya, mungkin sepekan belakangan ini kan memang sudah banyak sekali bencana yang terjadi ini terkait dengan cuaca, entah itu banjir maupun longsor. Apakah kemudian ini potensi yang sama seperti ini masih akan terus terjadi untuk kedepannya Bu? Sebetulnya saat ini kita baru memasuki musim hujan di bulan November, jadi baru 1 bulan. Namun memang sudah menjelang ke puncak, karena puncak musim hujan, karena sebagian wilayah Sumatera dan juga terutama di Jawa, dari tengah sampai selatan itu mengalami puncak musim hujan di bulan Desember. Nanti di bulan Januari bergerak puncak musim hujan dari Jawa bagian, ini bicara tentang Jawa ya, dari tengah ke utara. Demikian juga nanti di bulan Januari semakin banyak wilayah yang mengalami puncak musim hujan, misalnya di Kalimantan, ya, di Sulawesi, ini di Sumatera sudah lebih dahulu, ya. Jadi saat ini memang saatnya untuk mengalami peningkatan intensitas atau curah hujan sebagaimana yang telah diprediksi oleh BMKG sejak bulan Oktober. Jadi memang, namun ini baru awal. Ini baru awal. Apalagi muncul beberapa sirkulasi siklonik. Ini yang munculnya hanya selama beberapa hari, gitu ya, sesaat selama beberapa hari. Itu memperparah peningkatan curah hujan yang ada. Ini mungkin kita melihat yang baru-baru saja terjadi itu di wilayah Sumatera Utara, kemudian yang terparah kemarin juga ada di wilayah Sukabumi, Jawa Barat. Ini yang baru kita terdampak ya, melihat terdampak. Mungkin secara spesifik ada nggak wilayah-wilayah lain yang mungkin juga akan berpotensi dengan cuaca ekstrim ini? Ada. Jadi ini kan urut gitu ya. Nanti kan akhirnya bergerak ke wilayah Indonesia lainnya. Kalau saat ini terutama yang harus diwaspadai itu selain Sumatera bagian selatan, kalau sekarang tadinya kan utara. Sekarang sudah bergerak ke arah selatan. Kemudian juga di Jawa bagian selatan, tengah ke selatan. Saat ini karena ini Desember itu mengalami puncaknya di wilayah Jawa bagian selatan. Nah, sampai juga perlu diwaspadai Bali. Jadi sekarang ini yang selatan-selatan dulu ya, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Ini perlu mewaspadai paling tidak selama sepekan ke depan. Kalau tadi Ibu bilang sekarang ini di wilayah Jawa ini yang wilayah selatan ini, kemudian apakah Jakarta nanti juga akan berdampak atau mungkin malah akan kita mengingat kembali kejadian banjir yang terjadi pada tahun 2020 ini, apakah akan berpotensi juga akan kembali terjadi ini untuk di tahun ini? Untuk kewaspadaan kita perlu mengkhawatirkan hal itu. Karena apa? Saat kejadian banjir
di Jabodetabek tahun 2020. Saat itu terjadi memang menjelang puncak musim hujan. Seperti yang akan terjadi saat ini, nanti kan akhir Desember, awal Januari ini kan sudah wilayah tersebut juga mengalami puncak musim hujan. Maksud saya di DKI, di Jabodetabek ini kan sebetulnya puncaknya di Januari. Namun di akhir tahun ini kan menjelang ke puncak. Iya kan? Apalagi nanti sudah masuk Januari, ini memasuki puncak musim hujan. Jadi kesamaannya seperti itu ya. Bulannya sama, intensitas peningkatan curah hujannya ya kurang lebih sama. Namun yang saat itu juga terjadi seruak udara dingin yang bergerak dari dataran tinggi Tibet di Asia, menyeruak melewati Laut Natuna, Laut Cina Selatan, Laut Natuna, menuju ke wilayah Indonesia bagian barat, tepatnya di Selat Sunda, Banten, DKI, Jabodetabek lah wilayah itu, dan mengakibatkan terjadinya hujan yang ekstrim sampai intensitas 377 mm saat itu. Nah, jadi yang perlu kita waspadai seruak udara dingin, dan saat ini waktu itu di bulan November akhir, minggu terakhir, BMKG mendeteksi seruak udara dingin yang berasal dari dataran tinggi Siberia. Diprediksi saat itu di akhir November, di minggu terakhir November, akan menyeruak masuk ke wilayah Indonesia di awal Desember. Dan sekarang awal Desember, dan ini terbukti mulai masuk. Berarti mirip, masih akan ada potensi kembali terjadi ya banjir yang seperti di tahun 2020. Kemungkinan terburuk dengan pertimbangan seruak udara dinginnya juga masuk, dan menjelang puncak musim hujannya juga terjadi, bahkan Januari puncak musim hujan. Jadi kesamaan itu terjadi di tahun ini. Itu tadi seruak udara dingin dan menjelang puncak musim hujan itu di akhir tahun itu ya, di minggu di tanggal setelah 20 sampai 30 dilanjutkan awal Januari. Plus bedanya tahun ini tambah La Nina lemah. Berarti saat ini sudah mulai terjadi La Nina lemah ini saat ini. Sejak November. Ya, kalau La Nina lemah ini kan berlangsungnya panjang. Dari November diprediksi sampai Maret atau April. Lalu kalau musim hujan ini juga terjadinya panjang, mulai November diprediksi juga sampai Maret atau April. Kalau seruak udara dingin itu hanya beberapa minggu, tidak berbulan-bulan. Nah, La Nina lemah tadi beberapa bulan. Satu lagi yang tahun 2021 nggak terjadi, sekarang maksud saya pas banjir saat itu tidak terjadi. 2020 ya? 2020. Tapi sekarang ada tambahan. Apa itu, Bu? Yaitu Madden Julian Oscillation. Yaitu pergerakan kumpulan awan-awan hujan yang bergerak dari arah barat wilayah Indonesia di Samudra Hindia, bergerak dari Samudra Hindia barat wilayah Indonesia di sepanjang Katulistiwa. Kami prediksi akan masuk waktu itu akhir November, kami prediksi, dan sekarang sudah masuk sesuai prediksi, dan sudah bergerak memasuki ini Jawa ini tadi, di Jawa Barat ini. Itu ditandai dengan apa itu, Bu, kondisi itu? Itu bisa terdeteksi adanya ini tadi awan-awan tadi bisa terdeteksi dari analisis BMKG itu kelihatan sudah bergerak, dan saat ini akan bergerak ke arah timur, tapi diprediksi nanti sekitar tanggal 13 sampai 30 itu masih aktif di wilayah Jawa. Berarti yang harus diwaspadai Nusa Tenggara, hingga Bali, Nusa Tenggara, ya Jawa hingga Bali itu harus diwaspadai. Ini bedanya dengan tahun 2020. Tahun itu saat kejadian banjir Jabodetabek itu tidak ada. Itu bedanya. Dan kejadian di Sukabumi itu ya kemarin ya, banjir di Sukabumi, banjir bandang, itu sebetulnya sudah ada peringatan dini
karena kami mendeteksi adanya sirkulasi siklonik. Ini memperparah cerita yang tadi. Jadi kejadiannya tuh ada beberapa fenomena tadi menjelang puncak musim hujan, kemudian ada La Nina lemah, kemudian juga ada mulai masuk seruak udara dingin. Tapi yang sangat berpengaruh saat itu yang paling dekat dengan wilayah terdampak itu adanya sirkulasi siklonik. Jadi mungkin kalau lihat di gambar itu yang kayak puseran itu. Itu terjadi di dekat, itu kan di Selat Sunda, barat daya Jawa Barat itu. Itu yang memperparah intensitas curah hujan menjadi sangat lebat itu. Itu Bu, banjir bandang seperti dahsyat yang seperti di Sukabumi itu? Bisa, dan itu mungkin karena yang pertama kondisi cuacanya kan masih cuaca ini hujan, intensitas hujan kan masih tinggi, masih tinggi. Kalau di wilayah Sukabumi dan Cianjur diprediksi sepekan ke depan tuh masih kurang lebih sama intensitasnya, dan ada prospek untuk berlanjut hingga akhir tahun, ya. Nah, karena kan puncak musim hujan. Nah, tinggal wilayah mana berikutnya, ya itu kita melihat wilayah mana yang lahannya yang paling tidak sanggup menampung hujan sebegitu banyaknya. Misalnya lahan yang terbuka, yang banyak terpotong tebing-tebingnya, misalnya untuk untuk dibuka, mungkin untuk rumah, untuk jalan, lahan terbuka. Lahan terbuka itu yang rentan. Semakin terbuka suatu area lahannya, itu semakin rentan dan berpotensi makin berpotensi untuk mengalami longsor. Itu kalau di lereng, kalau di dataran banjir. Itu berarti yang di Sukabumi memang terjadinya karena curah hujan yang cukup tinggi, kemudian sungai-sungai di sekitar wilayah tersebut sudah penuh gitu ya. Penuh sedimentasi. Karena kalau banyak dipotong lerengnya kan terjadi erosi, sedimentasi itu juga semakin meningkat. Berarti ada wilayah drainasenya tidak lancar di jalan-jalan di lahan di situ. Drainasenya mungkin udah banyak tersumbat oleh sampah atau intinya tidak lancar gitu. Berarti memang wilayah-wilayah yang memiliki kontur yang sama juga harus sangat waspada akan hal ini untuk bisa terjadi hal yang sama. Berarti seperti yang Ibu jelaskan tadi, saat ini memang La Nina lemah sudah mulai memasuki, kemudian ini masih awal dan belum menjadi puncak penghujan begitu ya Bu ya. Dan bedanya dengan 2020 ini kita di saat ini tuh ada tambahan, yaitu tadi seruak dingin dan juga seruak dinginnya sama. Tambahnya Maiden Julian Oscillation dari Samudra Hindia itu yang bergerak berarak-arakan, dan juga ada tambahan sirkulasi siklonik, tapi itu jangkanya pendek, hanya beberapa hari, tapi nanti muncul lagi di tempat yang lain lagi gitu ya. Tapi selatan, wilayah selatan Indonesia. Selatan Indonesia, artinya mungkin lebih ke Samudra Hindia. Samudra Hindia. Meskipun yang di Samudra Pasifik saat ini juga ada muncul. Cuma kan yang bersamaan dengan puncak musim hujan kan yang di selatan. Tapi kalau untuk yang Maiden Julian Oscillation tadi itu seberapa besar pengaruhnya dan mungkin dia akan berapa lama dampaknya begitu Bu? Kalau Maiden Julian Oscillation itu bisa beberapa minggu. Katakanlah seminggu sampai 2 minggu begitu. Seperti apa dampaknya? Dampaknya pembentukan awan-awan hujan semakin intensif. Jadi curah hujan akan meningkat. Hanya pengaruh Maiden Julian Oscillation saja itu cukup untuk membuat hujan lebat, sangat lebat. Apalagi ditambah cold surge. Apalagi pas saat menjelang puncak musim hujan akan lebih parah, parah lagi, apalagi nanti kalau terjadi lagi sirkulasi siklonik. Jadi bedanya yang tahun 2020 itu tanpa adanya saat kejadian itu belum masuk Maiden Julian Oscillation, masuknya setelah kejadian seruak udara dingin itu baru disusul Maiden Julian Oscillation. Kalau sekarang bersama barengan. Ini kan berarti sekarang juga yang masih terjadi dengan cuaca ekstrim ataupun hujan deras dan juga angin kencang ini wilayah Sumatera, kemudian Jawa. Berarti yang di wilayah timur itu belum? Nanti bergerak ya, belum. Tapi nanti saat puncak, menjelang puncak kan mulai ini
Jelang puncak itu akan merata semua atau sudah berakhir yang di wilayah Sumatera dan Pulau Jawa, kemudian di timur? Kalau dilihat data tahun-tahun sebelumnya, itu merata, cuma gantian ya, gantian dari Sumatera Utara lalu ke Sukabumi ya, terus nanti wilayah mana lagi di sebelah timur utaranya gitu, dan nanti juga akhirnya Kalimantan juga kena, Sulawesi juga sebagian ini terdampak ya, karena lahan kita kan memang bergunung-gunung dan bersungai-sungai ya. Nah, kalau erosi sudah semakin meningkat kan sungai-sungai itu penuh. Jadi kapasitas untuk menampung hujan yang makin ekstrim kan juga terbatas. Apalagi kalau air hujan tidak bisa meresap masuk ke dalam tanah ya, karena ada beton, ada aspal atau ada apa gitu ya. Sumur resapan kurang misalnya ya. Jadi tidak hanya masalah air hujan saja, memang air curah hujannya memang meningkat bahkan sampai ekstrim, tapi lingkungannya juga sudah banyak terganggu. Kita mungkin nanti akan masih berbincang lagi nih Bu terkait dengan mungkin dampak-dampak yang lebih besarnya dan juga seberapa lama kita akan mengalami cuaca ekstrim seperti ini. Namun kita akan jeda sebentar, One on One akan kembali sesaat lagi.